Oke teman-teman semua, jadi hari ini saya bersama Romo Setio. Halo Romo, selamat siang. Selamat siang, Mayu. Romo ini salah satu dosen filsafat ya di STF STF Triadekara ya. ya, Jakarta Pak. Jadi hari ini saya sedikit ini Romo. Saya kan juga bergabung di sekolah filsafat jalanan ya. Dulu awal-awal itu saya sering nanya ke teman-teman yang sudah belajar duluan gitu Romo. Biasanya proses mereka mengenal filsafat itu unik-unik Romo dan berbeda-beda. Maka dari itu Romo, saya pengen tahu ini Romo. Dulu bagaimana sih awalnya proses Romo mengenal filsafat itu? Melalui peristiwa apa gitu Romo? Ya, tentu karena saya Romo ya. Awalnya sederhana karena saya ditugaskan belajar. Oh ya. Kan calon Romo harus belajar filsafat toh. Ya, ya. Jadi saya dikirim ke STF Triadekara. Saya nggak tahu filsafat itu apa ya. Lalu saya mengikuti kuliah-kuliah ya. Romo Magnis, Romo Muji, Romo Alek Lanur, macam-macam lah. Lalu saya menjadi tertarik. Ya, ya. Ya, jadi awalnya kewajiban, tapi kemudian ketika mengikuti kuliah, terutama kuliah-kuliahnya Romo Magnis ya, ini menarik ya. Waktu itu darah muda saya sebagai mahasiswa, karena saya juga berkontak dengan banyak mahasiswa di luar ya, dari UNAS juga ya. Dulu saya sering ke UNAS, ke UKI ya, ke UI ya. Ya. Waktu itu kan awal-awal pergerakan ya, melawan Soeharto ya, Oh ya, ya. tahun 90 ya. Ya, ya, ya. Waktu itu mulai ada mahasiswa-mahasiswa yang kritis, yang menolak Orde Baru yang sudah dari tahun 70 ya, udah 20 tahun bercokol dalam kekuasaan, lalu mulai ada nepotisme, mulai ada korupsi, kolusi begitu ya. Jadi saya bersama teman-teman mahasiswa itu mulai intens berdiskusi. Ya, ya. Semakin saya intens berdiskusi, semakin filsafat menjadi penting. Oh ya, ya. Itu makanya tadi saya juga kuliah etika politik dengan Romo Magnis ya. Saya ikut macam-macam lah. Saya kadang-kadang juga sebagai mahasiswa mengisi diskusi ya, dari bacaan-bacaan saya, lalu kita membaca peristiwa-peristiwa tahun 90-an itu ya, kita berdiskusi menjadi kritis ya. Nah di situ lalu saya semakin dalam masuk dalam filsafat ya, filsafat politik terutama. Ya. Oke Romo, kalau boleh kita mundur dikit dari Romo. Baca bukunya tuh dari kapan? Dari SMA kah atau dari? Oh kalau baca buku saya dari kecil. Oh, saya seorang pembaca buku ya. Jadi waktu SD itu ibu saya kan kepala sekolah. Ya, ya. Jadi beliau itu kalau liburan sekolah sering saya diajak ke SD karena ibu kan jaga sekolah ya. Okay. Lalu waktu itu ada sumbangan-sumbangan dari Departemen Pendidikan Kebudayaan, buku-buku baru. Ya. Banyak banget di kelas. Itu saya pulang bisa bawa 40-50 buku. Ya, saya tapi nggak langsung buku filsafat kan? Bukan, buku pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Jadi saya kebiasaan membaca itu dari kecil sudah gila-gilaan ya. Jadi bisa tuh 40-50 buku 2 minggu selesai. Nanti ambil gitu lagi begitu ya. Jadi kebiasaan membaca saya sudah dari dulu. Di SMP juga saya baca koran ya. Di seminari apalagi, seminari kan perpustakaannya bagus ya. Jadi saya banyak baca buku. Nah, ketika akhirnya saya tertarik filsafat ya sudah, lalu bacaannya filsafat. Tapi bukan komik juga kan, Om? Enggak, saya dulu di keluarga dilarang baca komik sama bapak ibu. Oh iya? Enggak boleh. Oh, emang kenapa nggak boleh, Rom, baca komik? Ya nggak tahu, menurut bapak ibu saya nggak bagus. Soalnya kalau Pak Jokowi kan suka, Rom. Ya beda. Kita beda. Kalau presiden suka baca komik kan mungkin memotivasi masyarakat. Ya tapi kalau baca komik gimana? Ya, baca itu ya baca buku dong, bukan baca komiknya. Oh iya. Lalu Romo, seberapa penting sih filsafat dalam mengkritisi? Kan pada waktu itu Romo bilang juga mengkritisi Soeharto ya, di eranya Soeharto. Maksudnya seberapa penting sih Romo? Ya sangat penting karena waktu itu kan beberapa teman ditangkap ya misalnya ya. Ditangkap dengan pasal-pasal yang kita sebut waktu itu pasal Hatsai Artikelen ya, pasal-pasal karet karena orang menimbulkan kebencian di tengah masyarakat, mengganggu ketertiban umum ya, maka dia ditangkap. Lalu kan kita mempertanyakan apa maksudnya ketertiban umum? Apa artinya menyebarluaskan kebencian? Wong kami ini mengatakan kebenaran ya, demokrasi, hak asasi manusia ya, orang tidak boleh ditembak, ditangkap begitu saja. Di mana kebenciannya? Nah lalu kan dari situ penting juga kita paham apa itu demokrasi, apa itu hak asasi manusia, mengapa hak asasi manusia itu penting ya, dan mengapa hak asasi manusia itu tidak tergantung negara ya.
Hak asasi manusia adalah inalienable rights, Ya. artinya hak yang mendahului adanya negara ya. Iya, iya, Dia harus kita bela, harus kita perjuangkan. Demi apa? Bukan demi saya, iya, iya. demi kehidupan bersama. Maka penting waktu itu ya kita tahu secara konseptual Ya. ya, apa itu demokrasi, apa itu hak asasi manusia, apa itu non-violence ya, perjuangan non-violence. Waktu itu kami juga sangat getol membaca Gandhi ya, juga membaca gerakan-gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin ya, 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 juga gerakan-gerakan demo damai di Korea Selatan ya. ya, ya. Jadi memang waktu itu kelompok-kelompok diskusi itu bagus dan teman-teman tuh baca Ya. lalu menjadi aktivis. Ya, kalau kita lihat juga kan hari ini banyak aktivis mahasiswa ya, Rom, yang mungkin nggak meraba ke filsafat. Kira-kira ada nggak, Rom, perbedaan yang signifikan gitu antara aktivis yang belajar filsafat dan enggak gitu? Saya terus terang kalau dalam soal ini eh, tidak memberi penilaian ya, tidak memberi penilaian. Kenapa? Karena saya kira orang bisa menjadi aktivis itu dari berbagai macam background ilmu ya. Ya, ya. Jadi mungkin ekonomi, mungkin politik, mungkin jurnalistik ya, filsafat ya. Ya. Hanya tentu saya punya pandangan kalau kita itu punya background filsafat, itu pendirian-pendirian dan argumen-argumen kita itu lebih mantap Lebih mantap. ya, lebih mendasar. Iya, ya, betul, betul. Belajar filsafat kan kita mesti pergi ke dasar lagi ya, Ya, dan betul. bahkan mempertanyakan hal-hal yang mungkin pertanyaan anak kecil kayak apa itu hukum, apa itu politik kan, Ya. itu memang ya, dan mungkin agak aneh ya bagi sebagian orang yang nggak belajar filsafat. Dan Romo, akhir-akhir ini kan saya juga kemarin diskusi sama dosen Fakultas Hukum, dia bilang memang etika tuh hari ini sedang didiskusikan ya di TV, di koran, di media sosial. Dulu itu dia bilang etika itu sebagai tema yang nggak disiarkan di mana-mana gitu. Tapi karena Pilpres kemarin, karena fenomena hari ini semakin jauh dari demokrasi, akhirnya itu didiskusikan di televisi. Yang saya mau tanyakan, kira-kira sejauh mana sih pentingnya etika itu? Gitu. Ya etika tentu itu landasan apa ya? Landasan dari hidup bersama ya. Ya. Jadi kalau saya memakai Aristoteles ya, kan sebetulnya manusia itu kan punya satu tujuan yang sama ya, pengen bahagia. Ya, semua orang pengen bahagia, itu kan tujuan hidup manusia ya. Juga ketika kita bermasyarakat, sama, kita membuat masyarakat itu supaya kita bisa mencapai kebahagiaan bersama-sama. Nah, lalu Aristoteles menekankan ya dalam analisis tentang politik ya, kita bisa mencapai kebahagiaan normalnya secara berkeutamaan. Ya, etis. Ya. Ya. Jadi sulit membayangkan bahwa orang bahagia tapi nggak etis. Ya, ya. Sulit membayangkan orang bahagia kok dengan nyolong, Ya. dengan membunuh, Ya, ya. dengan mengakali undang-undang ya. Ya mungkin dia sukses, dia menang begitu ya. Tapi apakah dia bahagia? Mungkin dia senang. Nah, senang juga berbeda dengan bahagia ya. Maka ya etika itu untuk masing-masing pribadi kita ya. Misalnya kamu pengen hidup bahagia kan, juga nanti pengen berkeluarga, pengen punya karir ya. Dan normalnya kan ya semua itu kamu lakukan dengan keutamaan, ya kan? Kalau kamu menikah tapi dengan cara menodong pistol ya, lu harus nikah sama saya ya. Kalau nggak mau saya tembak begitu. Ya, itu kan tidak etis. Mana mungkin kamu bisa bahagia dengan istri yang kamu ancam. Demikian juga kalau pekerjaan kamu mendapatkan uang penghasilan tapi dengan cara korupsi, cara nyolong, ya mungkin kamu senang, tapi kan nggak bahagia, ya. Nah apalagi dalam hidup bersama dalam politik etika itu ya nomor satu begitu ya. Satu ya. Kalau kamu dalam hidup bersama ini kamu mengakali orang lain, menipu orang lain ya, kamu ngerjain orang lain ya, kamu menang-menangan ya, apakah bisa hidup bersama? Ya nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke tinjauan etika yang simpel seperti itu ya, bahwa kita itu semua pengen hidup bahagia sebagai masing-masing, sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat ya. Maka kita melihat bahwa cara mencapai tujuan kebahagiaan itu mau tidak mau harus berkeutamaan, harus etis.
Termasuk kalau kita bicara hukum, Ya. ya. Hukum itu normalnya adalah perwujudan dari tuntutan etis, ya. Dan hukum itu tujuannya juga etis, ya. Jadi saya selalu membuat perumpamaan yang sederhana. Kalau orang dijajah itu punya hukum nggak? Ada Ada, tapi hukumnya siapa? si penjajah. Hukum si penjajah, begitu kan. Jadi kita taat pada hukum, tapi hukumnya si penjajah. Ya, betul. Seperti waktu kita dijajah Belanda, ada hukumnya yang buat. Belanda, hukumnya Ya. Belanda. Dan misalnya kita dibagi 3 kelas tadi itu ya, ada kelas Eropa, kelas Timur Asing, dan kelas pribumi ya. Wah itu kita harus taat itu, nggak bisa kita nyelonong masuk restorannya bule kulit putih. Karena kenapa? Karena kulit kamu gelap, karena kamu pribumi. Ya. Naik kapal nggak bisa, meskipun kita punya uang banyak, naik ke dek nomor 1 punyanya orang kulit putih nggak boleh, ditendang kita sama company itu ya. Kenapa? Karena ada aturan hukum ya. Nah baru setelah kita merdeka tahun 1945, 18 Agustus yang disahkan pertama kali adalah Undang-Undang Dasar. Jadi hukum itu adalah manifestasi dari tuntutan etis bernama kemerdekaan kebebasan. Ya. Hanya orang bebas, orang merdeka yang bisa membuat hukum. Dan kalau kita baca hukum atau Undang-Undang Dasar 45 itu tujuannya apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan bersama gitu kan. Jadi hukum itu muncul dari tuntutan etis kemerdekaan, dan ketika dia ada sebagai ekspresi wujud dari tuntutan etis menciptakan masyarakat yang bahagia. Ya. Keadilan, kesejahteraan, kecerdasan ya. Jadi hukum itu normalnya kalau dibuat oleh orang merdeka ya, kata Aristoteles ya, normalnya hukum itu menjadi wadah dari etika normalnya. Oke. Tapi kan kita tahu dari cerita penjajahan tadi itu bahwa ternyata hukum pun ketika Dibuat kamu untuk menjajah. dibuat untuk menjajah ya. Jadi hukum itu dipakai untuk ngakalin etika. Ngakalin ya benar. Ya, hukum itu dibuat untuk membungkam etika. Ya. Bisa itu. Ya, Bisa. tapi kan Romo hari ini positivisme hukum ya, undang-undang itu semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan gitu. Ya. Kira-kira nih apa Romo yang Ya kalau dalam menyebabkan positivisme hukum berarti kalau misalnya ada undang-undang yang tidak adil ya Anda harus entah ke MK, entah ke PT UN, entah melakukan gerakan civil society untuk merubah undang-undang Ya. dan membuat undang-undang yang lebih sesuai. Kalau kita dalam kerangka positivisme hukum ya. Artinya kalau hukum itu kamu pandang nggak adil ya kamu harus lawan untuk menciptakan hukum lain yang lebih adil. Oh iya, ya Romo, ini saya mau nanya dikit nih Romo. Kalau soal aktor ya Romo, aktor dalam artian si pembuat undang-undangnya ini, seberapa penting si aktornya ini? Kan kita kadang-kadang kalau diskusi ya, yang diobrolkan sistem, padahal kan ada aktor itu yang buat sistemnya itu ya Romo. Ya, cuma begini, dalam analisis Pierre Bourdieu ya, seorang sosiolog yang berteori tentang modal sosial, modal budaya, modal ekonomi, modal simbolik ya. Ketika katakan kita pakai kerangkanya Bourdieu ya. Kalau kita sampai pada pertanyaan, mana yang lebih dahulu, struktur atau aktor? Ya. Apakah struktur yang menentukan atau aktor yang menentukan? Nah, kalau solusi dari Pierre Bourdieu dengan teorinya tentang 4 modal tadi itu juga dan tentang teori habitus ya. Sebetulnya seorang aktor, legislator, dia itu distrukturkan oleh sistem yang melingkupinya. Jadi aktor itu tidak pernah sepenuhnya 100% bebas. Oke. Dia itu mengalami strukturisasi dari sistem yang melingkupinya. Ya. Tapi dalam batas tertentu, meskipun dia itu memiliki habitus ya, distrukturkan oleh sistemnya, dia juga punya kemampuan untuk mempengaruhi sistem. Iya. Supaya sistem itu bisa dimodifikasi. Ya, jadi kalau pakai kerangka pikirnya Bourdieu, dikotomi antara aktor dan sistem itu melebur ya. Iya. Karena yang namanya aktor itu dipengaruhi sistemnya ya. Sistem juga bisa ditunggangi atau dirubah oleh aktornya. Maka penting dalam kita menganalisis mengenai soal hukum misalnya ya. Misalnya hakimnya, jaksanya atau legislatornya ya. Penting kita melihat habitus mereka
Lalu penting melihat modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, modal simbolik di balik aktor-aktor itu, supaya kemudian kita bisa menengarai di mana miss-nya, di mana salahnya, Ya. lalu mengusulkan perubahan. Berarti harus balance ya Romo ya. Ya bukan harus balance. Sekarang ada cara baru untuk menganalisis ya. Gimana? Jadi bukan lagi dikotomi aktor sama sistem ya. Tapi kamu harus sadar bahwa aktor dan sistem itu saling berkelindan. Oke. Ya, saling nyampur ya. Dan analisisnya itu pakai analisis habitus, pakai analisis ya 4 modal yang disebutkan oleh 4 kapital yang disebut oleh Pierre Bourdieu itu. Ini pemikir baru Prancis yang saya kira menarik ya untuk menolong kita kalau kita ingin berbicara mengenai perubahan. Ya, Romo, sebagai penutup mungkin Romo bisa menyampaikan sedikit ya untuk teman-teman, karena subscriber yang ini juga teman-teman semua pengen tahu nih soal bagaimana tips-tips belajar filsafat, Romo. Banyak ditanyakan ke saya, wah saya nggak tahu. Ya, kalau tips belajar filsafat, kalau saya dulu kan mulai dari politik ya. Jadi harus mulai dari apa yang menyentuh kamu. Kalau misalnya kamu senangnya soal healing, soal stres, kesehatan mental, ya baca stoicisme, baca stoa. Tapi kalau kamu senang spekulasi yang metafisik segala macam, ya baca yang ke situ. Kalau kamu senang logika, baca yang traktat-traktat logika ya. Saya sendiri kan berkembang ya. Awalnya saya filsafat politik, tapi kemudian kan saya masuk filsafat klasik. Ya, Platon, Plotinus ya. Yang berbicara mengenai keutamaan, mengenai jiwa manusia, mengenai kebahagiaan, begitu ya. Ya kenapa ya? Karena usia saya juga berkembang, ya, sehingga minat saya juga berkembang, begitu ya. Maka kuncinya adalah apa yang menjadi minat kalian, apa yang kalian sukai, mulailah dari situ bacalah. Ikuti keinginan itu, dan kalau nanti berkembang ya tidak apa-apa, baca lagi yang lainnya. Tapi yang penting mulai baca. Jadi jangan bermimpi untuk membaca, tapi bacalah. Ya. Mulailah baca. Oh ya dikit Romo. Karena tadi Romo bilang filsafat klasik ya. Benar nggak Romo ini, kalau saya dengar ini Romo spesialisnya Platon. Benar nggak Romo? Ya, jadi tentu spesialisasi saya adalah kalau disertasi ya S3 Plotinos. Tapi masternya saya memang bikin Platon ya. Tapi umumnya kalau kita kuliah di luar negeri ya, ketika kita masuk ke filsafat klasik ya artinya kita harus baca Aristoteles, baca Platon, baca Stoa, baca macam-macam ya. Jadi memang spesialisasi saya ya di bidang filsafat Yunani klasik. Kenapa sampai Platon, Romo? Ada yang unik kah? Ya itu perkembangan minat ya, dan saya mulai menyadari bahwa inti landasan dasar dari semua filsafat adalah Platon. Gimana tuh maksudnya, Romo? Ya, kan ada seorang penulis besar Whitehead yang mengatakan bahwa sejarah filsafat Barat tidak lain adalah catatan kaki atas Platon. Artinya kalau kamu mau mengerti filsafat Barat, kamu harus mulai dari Platon. Misalnya satu contoh Rono. Ya politik misalnya. Politik. Kalau kita mau ngomong politik, bagaimana politik itu mewadahi tuntutan etis bernama keadilan. Platon sudah mengatakan di situ. Menggambarkan dengan jelas mengenai bagaimana manusianya, bagaimana struktur masyarakatnya harus dibuat supaya keadilan itu terwujudkan. Gimana tuh Romo? Dikit aja Romo. Ya, jadi kalau manusia, pada level manusia tentu saja supaya dia bisa adil, dia harus menata pikiran, emosi, dan epitomia. Ya, nafsu-nafsu makan, minum, seks, uang itu harus dikendalikan. Emosi, harga diri harus dikendalikan oleh rasio. Dengan menjadi rasional, kamu menjadi manusia yang adil. Adil itu artinya tegak. Lebih ke diri ya? Ya, untuk manusia individu. Tapi kan lalu ada analisis psikopolitik ya. Psuke, jiwa, polis itu negara, ya. Jadi bagaimana negara itu semacam gambaran dari individu besar. Dalam negara ini kan ada orang-orang yang punya bakat rasional, orang-orang yang berpikir pintar. Lalu ada orang-orang yang punya bakat emosi besar, namanya tentara, kelas tentara. Lalu ada orang-orang yang memang hobinya nyari uang, makan, minum, seks, ya, pedagang gitu ya. Nah, maka bagaimana pedagang ini ya diajari untuk memiliki keutamaan ugahari, tahu batas. Bagaimana tentara ini memiliki keutamaan berani, ksatria. Dan bagaimana akhirnya yang namanya filsuf ya, itu bijaksana. Nah, kalau dalam sebuah struktur masyarakat seperti itu, ya, yang nyari uang silahkan nyari uang ya, tetapi dia ugahari. Yang jadi tentara, yang emosinya gede, suka perang silahkan perang, tapi jujur ya, honest ya, lalu berani ya, ksatria ya. Nah, yang filsuf ya, silahkan ya menjadi pemimpin yang bijaksana. Dan menurut Platon,
kelas filsuf yang menjadi pemimpin ini dia tidak boleh punya gaji, Iya, iya. nggak boleh punya properti, ya. Jadi dia harus hidup sederhana sebagai pemimpin. Nah, kalau kita punya masyarakat seperti itu, kita punya negara yang adil. Iya, iya. Itu. Nah, dari situ kan kemudian filsafat politik macam-macam muncul kan. Iya, iya, iya. Awalnya dari Platon. Aduh, sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain ini, tapi Romo juga punya kesibukan lain karena ada ini ya Romo, ada pertemuan ya. Ya, habis ini ada pertemuan, ada janjian pertemuan Nanti dengan wartawan. nanti lain kali saya sama abang ini bang, Boleh ya, silakan main sama ke abang rumah Okto saya. kita Ya, bertiga kali ya, bisa. bahas apa gitu, lebih spesifik. Boleh ya. Terima kasih nih Romo Sama-sama, untuk Mayo. waktunya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.